Bab 76-80. Bab 76, Kerjasama. Di aula yang sunyi, kerumunan tatapan merah membara menatap botol giok kecil di atas meja yang berjumlah lebih dari 1000. Hampir tidak ada yang pernah secara pribadi melihat eliksir dalam jumlah besar. Lidah merah mudanya menjilat bibir merahnya tanpa sadar, Xiao Yu sama-sama bingung melihat begitu banyak ramuan. Sesaat kemudian, dia mengguncang dirinya keluar dari linglung dan dengan kilau di matanya, dia mengalihkan pandangannya untuk melihat orang berjubah hitam. Gadis berpakaian hijau yang duduk di dekat jendela melihat sekilas ke meja yang penuh dengan botol giok kecil dengan tatapan heran melintas di mata air musim gugur yang indah itu. Visinya sekali lagi menyapu orang berjubah hitam. Tidak dapat menemukan sesuatu yang mencurigakan, dia terus melihat buku sederhana di tangannya. Dalam keheningan mutlak aula, orang berjubah hitam terbatuk pelan, membawa orang di sebelahnya, Xiao Zhan, kembali ke kenyataan. Xiao Zhan tersipu saat dia tertawa malu. Saat dia melihat ke alkemis berjubah hitam, rasa hormat dalam tatapannya telah mendapatkan tingkat lain. Tidak setiap alkemis dapat dengan mudah mengeluarkan lebih dari 1000 botol obat penyembuh sekaligus. Tuan, Anda harus tahu tentang situasi klan Xiao saat ini. Kami membutuhkan obat penyembuhan untuk menarik kembali popularitas kami yang hilang. Bagi klan Xiao, tindakan Anda tidak diragukan lagi memberikan bantuan saat kami sangat membutuhkannya. Xiao Zhan berseru penuh terima kasih. Sedikit bergumam pada dirinya sendiri, Xiao Zhan ragu-ragu sebelum akhirnya berbicara lagi. Bagaimana dengan ini, klan Xiao kita akan bertanggung jawab menjual obat penyembuh ini. Adapun penghasilan, Pak Anda akan mengambil 90% sedangkan sisanya 10% akan menjadi milik kami. Meskipun saya merasa kami kurang ajar untuk melakukannya, bagaimanapun juga, kami masih membutuhkan uang untuk membereskan semuanya. Tuan, apa pendapat Anda tentang itu? Petik 2. Saat dia selesai menguraikan proposisinya, Xiao Zhan dengan gugup menatap pria berjubah hitam di depannya, takut dia tidak akan puas dengan persyaratannya. Klan Xiao saat ini hanya bisa sepenuhnya bergantung pada alkemis misterius ini. Haha, alkemis berjubah hitam itu tertawa sebelum menggelengkan kepalanya. Melihat aksi ini, ekspresi wajah Xiao Zhan sedikit berubah. Tepat saat dia akan kehilangan 10% terakhir, sebuah suara tua menyela yang membuatnya linglung dan benar-benar bingung. Pemimpin klan Xiao terlalu sopan, meskipun ramuannya disempurnakan oleh saya, membuat penjualan bukanlah pekerjaan yang mudah. Bagaimana saya bisa mengambil keuntungan dari Anda? Mari kita membaginya secara merata, 50-50, haha. Mendengar kata-kata pria berjubah hitam itu, tiga tetua yang awalnya cemas dan anggota klan lainnya tiba-tiba membuka mulut karena terkejut. Cukup lama sebelum mereka secara tidak sadar menyentuh telinga mereka, skeptis apakah kata-kata itu asli atau tidak. 50-50. Ini Tuan, bukankah dia terlalu perhatian pada Xiao Klan? Mengingat situasi saat ini, bahkan jika dia menginginkan semua 100% dari keuntungan, tidak ada seorang pun di klan Xiao yang berani menolak. Pai daging telah jatuh dari langit. Frasa ini bergema di hati semua orang saat mereka saling memandang. Setelah beberapa lama, Xiao Zhan secara bertahap mendapatkan kembali akalnya. Dia menghela napas dalam-dalam lalu tertawa pahit, berkata, Tuan, kata-kata Anda telah membuat kami kewalahan. Kami sudah benar-benar berterima kasih atas bantuan Anda yang tepat waktu. Bagaimana mungkin kami bisa mengambil keuntungan lebih darimu? Seolah-olah itu tidak penting, pria berjubah hitam itu melambaikan tangannya dan tertawa puas. Keuntungan kecil ini tidak menarik bagiku, jika bukan karena fakta bahwa Anda tidak akan pernah tenang. Sejujurnya saya akan terlalu malas untuk mengumpulkan bahkan 50%. Petik 2. Mendengar penjelasan arogan semacam ini, Xiao Zhan hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Saya akan meninggalkan ramuan ini untuk Anda jual. Jika saya punya waktu di masa depan, saya akan datang dan memeriksanya. Pria berjubah hitam itu berdiri dan tersenyum ketika dia berkata, saya masih memiliki hal-hal lain, jadi saya tidak akan tinggal. Pemimpin klan Xiao tidak perlu mengirim saya pergi dan atur pengaturan untuk penjualan sebagai gantinya, haha. Dengan nada penolakan, dia berjalan keluar dari aula di bawah tatapan semua orang. Sebelum benar-benar keluar dari ruangan, langkah alkemis berjubah hitam itu tiba-tiba berhenti. Sambil tertawa samar, dia berkata, sebelum saya pergi, saya akan mengatakan beberapa patah kata lagi. Xiao Yan benar-benar tidak buruk. Haha, selamat tinggal.
Mendengar pernyataan ini, Xiao Zhan mengusap kepalanya. Dia hendak mengatakan sesuatu tetapi pria berjubah hitam itu sudah keluar dari aula, perlahan-lahan menghilang dari pandangan di tikungan. Menatap sosok pria berjubah hitam yang menghilang, Xiao Zhan menghela nafas kecil setelah beberapa saat sambil tertawa getir, berkata, sepertinya hubungan antara Yan Er dan Tuan ini agak tidak biasa. Atau yang lain, bagaimana mungkin orang yang bahkan tidak mengenal kita ini membantu kita seperti ini? Ketiga tetua semua berbagi pandangan dan juga menghela nafas dan mengangguk. Dari cara sang alkemis tua mengungkapkan pujian tentang Xiao Yan, dia jelas terlihat menyukai Xiao Yan dan bantuannya kepada Xiao klan pasti akan terikat pada Xiao Yan. Di dalam aula, semua anggota klan Xiao yang seusia Xiao Yan yang telah mendengar kata-kata lewat pria berjubah hitam itu, menunjukkan kecemburuan yang tak terselubung di wajah mereka. Gadis berpakaian biru di dekat jendela sedikit memiringkan kepalanya, pandangannya menatap melalui jendela saat sosok itu berbelok di tikungan. Alis Willow-nya sedikit menyatu, ekspresi keraguan melintas di wajahnya yang lembut. Di luar klan Xiao, pria berjubah hitam itu perlahan terus maju sampai dia mencapai area yang tidak terlalu ramai. Baru saat itulah sebuah suara muda menggerutu dengan lembut dari dalam gaun hitam, "Guru, apakah Anda tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan selain menunjukkan setiap kalimat kepada saya? Jika mereka mengetahui hal ini, saya tidak dapat menjamin bahwa saya tidak akan menawarkan Anda." "Hehe, aku hanya mengungkapkan perasaanku. Jika bukan karena Xiao Zhan yang memperlakukanmu dengan baik sejak kamu masih muda, di mana aku akan menemukan murid yang begitu baik. Karena itu, pantas bagiku untuk berterima kasih padanya." Suara tua itu bercanda dan tertawa, "Jika saya hanya memberi mereka pil, ayah Anda yang berhati-hati pasti akan percaya bahwa saya memiliki beberapa motif tersembunyi." Tanpa daya menggelengkan kepalanya, Xiao Yan melihat sekeliling sebelum bertanya, "Kemana kita akan pergi sekarang?" "Menuju rumah lelang agar kita bisa memberikan Ki Gathering Powder kepada mereka, untuk menghindari berhutang pada mereka, itu adalah sesuatu yang paling aku benci. Selain itu, Anda telah membakar semua bahan medis untuk latihan, sekarang saatnya untuk membeli bahan medis lainnya." Yao Lao bergumam sambil tersenyum. Xiao Yan mengangguk untuk mengakui kata-kata ini. Dengan beberapa harapan, dia tersenyum manis dan bertanya, "Guru, bisakah aku yang sekarang dihitung sebagai alkemis tingkat pertama?" "Cih, kamu pikir hanya karena kamu memurnikan obat selama beberapa hari, kamu telah menjadi seorang alkemis. Obat penyembuh adalah jenis obat mujarab yang paling sederhana, memperbaiki hal-hal semacam itu bukanlah hal yang bisa dibanggakan." Yao Lao mencibir, dengan kejam menyiram Xiao Yan dengan air dingin. Memutar matanya, Xiao Yan sedikit murung, "Lalu kapan aku bisa benar-benar dianggap sebagai alkemis tingkat pertama?" Di dunia alkimia, persyaratan minimum untuk seorang alkemis tingkat pertama adalah mampu memurnikan pil jenis pelet dan bukan jenis sederhana di mana yang harus Anda lakukan hanyalah mencampur esens menjadi pasta. Sepertinya ada jarak yang cukup jauh bagiku untuk pergi. Mendengar persyaratan ini, Xiao Yan tak berdaya menggelengkan kepalanya dan melangkah maju menuju rumah lelang di alun-alun kota. Bab 77 melanggar pasokan bahan. Rumah lelang primer, lobi resepsi. Di atas meja, ada kotak batu giok kecil, di mana pil obat tergeletak dengan damai. Karena pil yang halus, bulat, dan mengkilap, aroma yang kuat dan menyenangkan memenuhi ruangan, menyebabkan semua orang merasa penuh perhatian. Menonton pil, dua manajer rumah lelang primer, Yafei dan Guni, tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajah mereka. Melalui gaun hitam, Xiao Yan dapat melihat bahwa keduanya melupakan diri mereka sendiri di depannya, yang menyebabkan dia dalam hati mengungkapkan ketidaksetujuan dan mengejek mereka, jika mereka tahu bahwa Yao Lao berhemat pada bahan ketika dia membuat bubuk pengumpul Qi ini, seperti apa ekspresi mereka. Bubuk pengumpul Qi yang dibawa Xiao Yan jauh lebih rendah dari produk yang dia gunakan sendiri, namun bedak ini, yang dibuat dengan setengah hati oleh Yao Lao, mampu mengejutkan Yafei dan Guni. "Tuan yang terkasih, teknik alkimia Anda benar-benar mengagumkan. Bubuk pengumpul Qi yang Anda buat sudah dapat dibandingkan dengan yang dibuat oleh alkemis tingkat kelima." Guni dengan sepenuh hati memuji pil hijau muda itu. Di bawah jubah hitam, sebuah suara tua dengan ringan terdengar, "Tolong terima bubuk pengumpul Qi ini dengan baik. Setelah menerima begitu banyak bantuan, saya hanya perlu mengucapkan terima kasih atau hati nurani saya akan sangat terganggu." "Haha, Tuan, Anda terlalu baik.
Anda adalah tamu di sini dan bantuan di antara kami hanyalah bantuan di antara teman. Yafei tersenyum sambil mengangkat kasing dengan tangan seperti batu giok. Yao Lao menahan diri untuk tidak berkomentar. Tidak hanya Yao Lao tidak percaya kata-kata itu, bahkan Xiao Yan juga mengejek mereka. Jika itu benar-benar seperti yang dia katakan, rumah lelang utama pasti sudah bangkrut. Dari dalam pakaiannya, Xiao Yan mengeluarkan secarik kertas dan menyerahkannya kepada Yafei. Suara tua itu terdengar, tolong bantu saya lagi dengan menemukan bahan-bahan ini untuk saya. Dengan penuh semangat menerima kertas itu, Yafei dengan cepat meliriknya sebelum menurut sambil tersenyum. Setelah waktu sebelumnya, dia tidak berani menunjukkan keraguan sekarang. Yafei memanggil seorang gadis pelayan dengan lambaian dan memberikan kertas itu padanya, menginstruksikannya untuk menyiapkan bahan-bahannya sesegera mungkin. Cangkir teh di tangannya, Xiao Yan dengan ringan menyesapnya. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan setelah beberapa detik, suara Yao Lao terdengar, Nona Yafei, saya punya pertanyaan. Mendengar Yao Lao mulai berbicara, Yafei tersenyum manis dan dengan lembut menjawab, silakan Pak. Klan Jialai telah membeli banyak bahan obat dari sini kan? Yao Lao bertanya dengan suara monoton. Pada pertanyaan ini, hati Yafei sedikit menegang dan ekspresi wajahnya yang cantik sedikit berubah. Diam-diam berbagi pandangan sekilas dengan Guni, dia diam-diam ragu sejenak sebelum menjawab, sebelumnya klan Jialai memang membeli hampir 100.000 emas bahan obat dan bahan medis ini, juga memiliki beberapa sifat penyembuhan. Sedikit mencondongkan kepalanya, suara lamanya tiba-tiba menghilang dalam keheningan. Perubahan suasana yang tiba-tiba dari pria berjubah hitam ini menyebabkan hati Yafei merasa agak gugup, dia sudah lama tahu bahwa yang pertama sedang bersiap untuk membantu klan Xiao, namun rumah lelang terus menjual bahan obat dalam jumlah besar ke klan Jialai. Meskipun dia tidak tahu temperamennya, sangat mungkin bahwa pria tua ini akan menyimpan dendam terhadap rumah lelang. Suasana di aula berangsur-angsur menjadi menindas, melihat ke arah pria berjubah hitam yang diam, Yafei mulai merasa gelisah. Jika bukan karena Guni terus-menerus menghentikannya dengan penampilannya, dia akan membuka mulutnya sejak lama. Kalian berdua harus tahu apa yang ingin aku lakukan dengan membeli begitu banyak bahan obat terakhir kali kan. Beberapa saat kemudian, suara tua itu akhirnya memecah kesunyian yang menyesakkan. Dengan ringan menggigit bibir merahnya, Yafei sedikit menganggukkan kepalanya dan menjawab dengan nada rendah, Tuan bermaksud untuk memperbaiki bahan-bahannya menjadi obat penyembuhan untuk membantu klan Xiao, ya. Tepat sebelum saya datang, saya menyerahkan semua obat penyembuhan yang disempurnakan ke klan Xiao. Sedikit mengangguk, Yao Lao berkata dengan suara yang dalam, mungkin dalam 2 hari lagi, klan Xiao dan klan Jialai akan mulai menggunakan obat penyembuh untuk memperebutkan popularitas di kota Wutan. Dihadapkan dengan topik semacam ini, Yafei tidak tahu bagaimana menjawab, jadi dia hanya bisa dengan cerdik mempertahankan kesunyiannya. Pembuatan obat penyembuhan membutuhkan sejumlah besar bahan medis bermutu rendah. Di kota Wutan, selain rumah lelang primer, tidak ada kios obat lain yang memiliki kemampuan untuk menyediakan jumlah sebesar itu. Melihat Yafei tanpa kata, Yao Lao terus berkomentar pada dirinya sendiri. Pada tahap selanjutnya dari pertempuran obat penyembuhan ini, selain harga dan kualitas, memiliki persediaan bahan obat yang cukup adalah faktor kunci. Jadi saya berharap rumah lelang primer akan menolak untuk menyediakan bahan obat bagi klan Jialai mulai sekarang. Sama seperti suara Yao Lao bergema, garis pandang Xiao Yan menembus mantel hitam dan terfokus pada kecantikan dewasa yang secantik roh rubah. Dia memiliki kurang dari 2 bulan tersisa di kota Wutan dan dengan demikian, dalam waktu ini, dia harus membantu ayahnya untuk mengalahkan klan Jialai. Hanya dengan begitu dia bisa pergi dalam perjalanan pelatihan dengan Yao Lao dengan nyaman. Wajah menawan Yafei sedikit berubah saat dia mendengar kata-kata Yao Lao. Dalam posisi yang sulit, dia berkata, Tuan, rumah lelang primer kami memiliki aturan yang melarang kami terlibat dalam segala jenis konflik antar klan. Jika kami menyetujui permintaan Anda, itu sama saja dengan secara tidak langsung membantu klan Xiao, ini tidak sesuai dengan aturan kami. Saya dapat memperbaiki 2 pil pengumpul Qi untuk Anda tanpa biaya. Yao Lao berkata, tidak terganggu. Tuan, ini bukan masalah eliksir, sungguh. Godaan dari 2 Qi gathering pil menyebabkan tangan halus Yafei gemetar, namun dia terus bertahan. 3 pil, Tuan, Yafei memaksakan senyum, tepat di sampingnya, wajah Guni berkerut, 3 pil pengumpul Qi.
Itu akan bernilai setidaknya 500.000 emas kan? 5 pil. Suara tua yang dipersenjatai dengan nada acuh tak acuh tanpa henti menghantam garis dasar di hati Yafei. HRRR, mata besar Yafei tertutup rapat saat dia dengan ringan menghirup udara sedingin es. Setelah waktu yang lama, matanya tiba-tiba terbuka. Yafei tertawa pahit saat dia berkata, "Tuan, Anda telah menang. Mulai sekarang, rumah lelang primer tidak akan pernah lagi menyediakan bahan medis apapun untuk klan Jialai." Keinginan Nona Yafei memang agak di luar dugaan saya, 1 bulan kemudian saya akan membawa barang. Tentu saja hanya jika rumah lelang primer tidak mengecewakan saya, Yao Lao berkata sambil tertawa kecil. Tuan, tenanglah, Yafei tahu siapa yang penting dan siapa yang tidak begitu jelas. Bagaimanapun, Yafei sudah mengalami bertahun-tahun di rumah lelang, jadi dia dengan cepat tenang. Antara klan Jialai dan seorang alkemis yang paling tidak tingkat keempat, sama sekali tidak ada perbandingan. Pilihannya tidak sulit, sebenarnya, kesulitan sebenarnya terletak pada bagaimana memilih momen terbaik untuk mendapatkan keuntungan terbesar dan Yafei sangat puas dengan hasil saat ini. Bab 78, Pelatihan dan kemudian terobosan. Hanya setelah melihat pria berpakaian hitam berjalan keluar dari ruang tunggu, puas dengan bahan-bahan di tangannya, Yafei akhirnya bisa mengendurkan bahunya. Tubuhnya meringkuk di atas kursi, membuatnya tampak seperti rubah yang meringkuk. Posisi lesu miliknya ini memiliki daya tarik tersendiri. Tuan tersayang ini, benar-benar berani, kata Yafei dengan kepala menempel di sandaran kursi yang dingin. Di sampingnya, Guni menggosok dahinya, mendesah, 5 pil gathering key powder, memang benar bahwa dia adalah alkemis tingkat 4, tapi tetap saja, bukankah caranya menjalankan bisnis sedikit berlebihan? Yafei mengangguk dan mengerucutkan bibirnya yang merah dan kecil sebelum melanjutkan untuk mengejek dirinya sendiri. Saya pikir saya bisa bertahan melawan tekanannya, tapi siapa yang mengira? Guni tertawa, menjawab, jika itu saya di posisi Anda, saya khawatir saya akan menyerah pada saat dia menyebutkan pil ketiga. Anda mampu melampaui harapan saya dan bertahan sampai yang kelima, jadi banggalah. Petik 2. Apa yang saya tunjukkan adalah ketekunan. Mendengar tawarannya, pikiranku kosong dan aku tidak bisa berpikir jernih. Tapi siapa yang mengira bahwa dia akan begitu maju dengan permintaannya dan melemparkan 2 pil tambahan? Kata Yafei sambil memutar matanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menertawakan situasi ini. Fakta adalah fakta dan pikiran Anda yang kosong membantu rumah lelang primer memperoleh pendapatan tambahan 400.000. Ekspresi Guni sambil tertawa setelah mendengar penjelasannya. Yafei menggunakan tangannya untuk menutupi mulutnya, mengeluarkan beberapa tawa lembut. Saat dia mulai bangkit dari kursinya, dia menghela nafas, sepertinya klan Jialai ada di sana sekarang. Guni juga setuju, menganggukkan kepalanya. Tapi bukankah itu tampak agak mencurigakan? Bukankah tuan kita yang terkasih seharusnya menjadi orang asing bagi klan Xiao? Mengapa dia sangat membantu mereka? Dia bahkan bersedia menyisihkan 5 pil key gathering powder untuk memotong rantai pasokan klan Jialai, kata Yafei sementara sedikit kecurigaan melintas di matanya. Siapa yang tahu, alkemis terhormat kita memang misterius, bukan? Saya tidak tahu bahwa Kekaisaran Jiama memiliki sosok seperti dia, kata Guni tak berdaya. Yafei mengangguk sedikit, matanya mengembara. Setelah bergumam sedikit, dia menjawab, sepertinya memiliki hubungan yang fenomenal dengan klan Xiao akan menjadi suatu keharusan. Dengan pil ini, saya telah meningkatkan keuntungan dari rumah lelang 4 kali lipat. Mari kita lihat apakah ada yang bisa melampaui saya pada penilaian karyawan berikutnya, bukan? Petik 2. Setelah kata-kata ini diucapkan, ujung bibir merahnya membentuk senyuman. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia keluar dari ruang tunggu sambil menyenandungkan lagu untuk dirinya sendiri. Berjalan keluar dari rumah lelang, Xiaoyan menghela nafas panjang, dengan suara rendah dia berkata, "Guru, terima kasih banyak. Apa yang harus disyukuri, jika klan Jialai tidak diinjak-injak, apakah kamu bisa berkonsentrasi saat aku membawamu dalam perjalanan pelatihan?" Yao Lao menjawab tanpa daya. Hehe, Xiaoyan menyeringai, tanpa kata-kata lebih lanjut, dia mengikuti rutinitasnya yang berputar dan berputar di jalanan sebelum melepas mantel hitam di sudut yang kosong dan dengan hati-hati keluar dari jalan, menuju klan Xiao. Kembali di klan, ketika Xiaoyan sesekali bertemu anggota klan lain,
dia bisa merasakan bahwa tatapan mereka dipenuhi dengan rasa iri. Jelas, berita tentang apa yang terjadi di aula hari ini telah menyebar di antara klan. Xiao Yan mengabaikan tatapan ini saat dia melanjutkan perjalanannya yang lambat menuju kamarnya. Saat dia berbelok di tikungan, seorang gadis berbaju merah tiba-tiba muncul dengan kepala di jalur tabrakan. Syukurlah Xiao Yan mengerem tepat waktu, berhasil menghindari tabrakan canggung yang mengancam akan terjadi. Xiao Yan GG, akhirnya aku menemukanmu. Gadis berbaju merah mundur selangkah dan mengangkat kepalanya. Wajahnya yang muda dan murni mengandung pesona tersendiri. Kombinasinya agak kontradiktif, menyebabkan gadis itu memiliki pesona yang sedikit lebih tak terlukiskan dibandingkan dengan gadis-gadis lain pada usia yang sama. Pesona semacam ini bahkan membuat Xiao Yan melirik beberapa kali lagi. Gadis yang wajahnya dipenuhi kegembiraan ini tidak lain adalah Xiao Mei. Tatapan Xiao Yan menyapu wajah cantik Xiao Mei. Menggosok hidungnya, dia bertanya dengan suara monoton, apakah ada sesuatu? Saat dia mendengar sapaan yang agak asing ini, wajah berseri-seri Xiao Mei sedikit menjadi gelap. Dengan suara rendah dia menjawab, pemimpin klan ingin Xiao Yan GG melakukan perjalanan ke ruang belajar. Sedikit terkejut, Xiao Yan mengangguk dan tersenyum sebagai jawaban, oke mengerti, terima kasih. Dia melambaikan tangan sebelum berbalik menuju ruang belajar yang terletak di halaman depan. Xiao Yan Biao Ge, terima kasih sebelumnya. Xiao Mei berkata dengan lembut saat dia melihat langkah Xiao Yan yang lugas dan tegas berjalan pergi. Kilatan kekecewaan bisa terlihat di matanya saat dia menggigit bibirnya. Xiao Yan menghentikan langkahnya saat dia dengan elegan melambai ke arah Xiao Mei tanpa berbalik, dengan dingin menjawab, tidak masalah. Menatap sosok Xiao Yan yang mundur, tiba-tiba, Xiao Mei mengumpulkan keberaniannya untuk bertanya, Xiao Yan Biao Ge, maukah kamu berpartisipasi dalam tes pendaftaran Akademi Jianan? Mungkin, dengan kedua tangan di belakang kepalanya, Xiao Yao perlahan dan bertahap pergi, meninggalkan kata ini. Ketika Xiao Mei mendengar jawaban Xiao Yan, wajahnya yang mendung namun cantik akhirnya menjadi cerah. Mencubit tangannya menjadi kepalan, dia berdiri di tempat saat dia melihat sosok Xiao Yan akhirnya memudar dari pandangan sebelum dengan ringan dan pahit mendesah dan berbalik untuk pergi. Xiao Yan berjalan-jalan di klan sebelum dia akhirnya tiba di depan sebuah ruangan yang luas. Dengan ringan mengetuk pintu, dia perlahan mendorong pintu terbuka dan masuk. Di dalam ruangan, Xiao Zhan dan ketiga tetua sedang mendiskusikan sesuatu tetapi ketika mereka melihat Xiao Yan masuk, mereka menutup mulut mereka bersamaan. Ayah, kamu mencariku. Dengan senyum di wajahnya, Xiao Yan berjalan dan bertanya. Xiao Zhan balas tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, melirik ketiga tetua, dia ragu-ragu sebelum bertanya dengan suara rendah, kamu seharusnya melihat Pak Tua itu kan? Ya, Xiao Yan memiringkan kepalanya, tentu saja dia tahu apa yang dimaksud Xiao Zhan. Apakah kamu tahu dari mana dia berasal? Xiao Zhan bergumam, aku baru mengenalnya sebentar, bagaimana aku bisa mengetahui asal-usulnya? Ini adalah kata-kata yang menyentuh hati Xiao Yan karena dia benar-benar tidak tahu persis dari mana Yao Lao berasal. Tapi aku tahu bahwa dia adalah seorang alkemis. Xiao Yan tersenyum dan menambahkan. Omong kosong. Xiao Zhan memutar matanya sambil tersenyum. Penuh omelan main-main. Xiao Zhan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dengan suasana hati yang sangat baik, dia terus bertanya pada Xiao Yan beberapa pertanyaan lagi tentang Yao Lao. Namun, jawaban Xiao Yan yang kacau dan konyol berarti pada akhirnya, Xiao Zhan tidak berhasil menemukan apapun. Kamu bocah kecil, aku bahkan tidak tahu apakah kamu berpura-pura. Saat dia menatap Xiao Yan yang tampaknya benar-benar bodoh, Xiao Zhan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dengan gerakan tangannya, dia terus berbicara, lupakan saja, pergi dan lanjutkan apapun yang kamu lakukan. Jika kamu bertemu dengan Pak Tua itu di masa depan, cobalah untuk tidak menyinggung perasaannya. Masa depan klan Xiao bergantung padanya. Xiao Yan mengangkat bahu, menolak berkomentar. Xiao Yan, auramu saat ini sepertinya kuat. Penatua pertama menatap Xiao Yan dan tiba-tiba tergagap. Mendengar kata-kata tetua pertama, Xiao Zhan juga terkejut, memusatkan pandangannya untuk menyapu Xiao Yan. Sesaat kemudian, mulutnya perlahan terbuka dan dia berkata dengan takjub, kamu telah membuat terobosan pada Douse. Mendengar kata-kata ini, sudut mulut tetua kedua dan ketiga tertarik, saat mereka menatap tak percaya pada pemuda di depan mereka.
Hik, Xiao Yan menggaruk kepalanya sebelum dengan polos merentangkan tangannya. Kurasa begitu, aku hanya berlatih dan berlatih seperti biasa dan kemudian entah bagaimana membuat terobosan. Sudut mata Xiao Zhan melompat, terkejut dengan perkembangan ini. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis dan berkata, pelatihan, macam apa itu? Selama periode waktu ini, Xiao Zhan sudah terbiasa dengan keajaiban yang diciptakan oleh Xiao Yan. Dengan lambaian tangannya, Xiao Zhan memaksakan senyum dan berkata, bagus kamu membuat terobosan, jika kamu punya waktu pergi ke asosiasi pengujian peringkat untuk menerima lencana peringkat. Xiao Yan mengangguk, sudut mulutnya terangkat main-main, kalau begitu, bisakah aku pergi sekarang? Sejujurnya, saya baru saja berlatih dan kemudian menerobos. Kamu sudah bisa pergi, memutar matanya, Xiao Zhan memarahinya dengan main-main. Anak muda ini hanya mengacak-acak bulu orang. Apakah dia benar-benar tidak tahu bahwa ketika ketiga tetua ini memadatkan kisah klone mereka gagal 2 kali berturut-turut sebelum menjadi Douse. Menatap wajah kaku dari 3 tetua, Xiao Yan menyeringai dan tertawa terbahak-bahak. Hanya setelah Xiao Zhan mulai memarahinya lagi, dia bergegas keluar dari ruang kerja. Mendengar tawa memudar dari pemuda itu, wajah ketiga tetua itu sedikit mengendur. Saling memandang, mereka tidak bisa menahan tawa dengan wajah penuh kepahitan. Bab 79, Serangan balik oleh klan Xiao. Setelah menerima bantuan rahasia dari Xiao Yan berupa sejumlah besar obat penyembuhan, meskipun klan Xiao tidak mempublikasikan berita ini, mereka sudah diam-diam mulai mempersiapkan serangan balasan mereka, menyerang klan Jialai. Peristiwa yang terjadi di aula klan dirahasiakan oleh Xiao Zhan dan 3 tetua, segala sesuatu tentang obat penyembuh telah diklasifikasikan sebagai skala larangan tertinggi. Tak satu pun dari anggota klan bisa menyebutkan hal ini kepada orang luar, jika ada yang membocorkan informasi, orang itu akan dihukum sesuai dengan aturan klan. Seiring dengan diamnya keluarga Xiao, perilaku klan Jialai menjadi semakin arogan, menggunakan segala macam trik dan bujukan tanpa menahan diri untuk menarik semua pelanggan pasar keluarga Xiao. Bahkan dengan ini, klan Xiao tetap diam. Melihat keluarga Xiao menonton dalam diam, beberapa pasukan kecil yang bersekutu dengan mereka menjadi kecewa dan juga mulai diam-diam bersiap untuk bergerak melindungi diri mereka sendiri. Dengan suasana yang sedikit lebih aneh dari biasanya, waktu 2 hari berlalu dengan tenang. Itu adalah hari lain dari cuaca cerah yang cerah dan mempesona sementara pasar klan Jialai panas dan ramai seperti biasanya. Di jalan utama, kepala orang mengalir seperti air. Di kios, kembalinya bubuk musim semi, ada kerumunan orang yang lebih besar, suara teriakan, omelan, dan perkelahian semua berkumpul di satu tempat. Suara-suara memekakkan telinga menembus awan. Di belakang konter obat coklat, seorang penjual obat dari klan Jialai sedang menonton tentara bayaran yang berdebat memperebutkan obat. Senyum di wajahnya terlihat bangga, mengetahui bahwa dia memiliki keuntungan dengan menjadi satu-satunya pemasok obat. Jialaiku adalah anggota inti dari klan Jialai dan bertanggung jawab atas pasar paling populer klan Jialai. Berdiri di lantai 2 aula resepsi, Jialaiku melihat ke bawah dari atas ke jalan-jalan besar yang dipenuhi orang-orang, wajahnya yang gemuk dan berminyak dipenuhi dengan senyum puas. Selama periode waktu ini, kembalinya bubuk musim semi, telah terjual jauh lebih banyak dari perkiraan awal klan Jialai. Di bawah godaan besar keuntungan, klan Jialai tidak lagi puas karena mereka memindahkan harga dari 100 emas menjadi 300 emas. Awalnya banyak tentara bayaran yang jijik dengan kenaikan harga, namun tidak ada pemasok lain untuk return of spring powder, sehingga mereka hanya bisa membuat keributan dan mengeluh sebentar sebelum dengan enggan menerima kenyataan ditipu. Jialaiku dengan ringan menyenandungkan nada kecil saat matanya membentuk garis dan dengan gembira berkata, bahkan jika kamu tidak membeli, orang lain akan tetap membeli. Jialaiku mengulurkan tangannya yang pendek dan gemuk untuk menghalangi sinar matahari, tidak mampu menahannya di depan gudang. Dia menyeka keringat di dahinya saat dia menggerutu, sial, hari ini terlalu panas, sepertinya aku harus melepaskan beberapa semangat panasku malam ini untuk menenangkan diri. Touch, gadis muda dari terakhir kali sangat menyegarkan dan hidup. Saat ia mengingat ekstasi dari tempat terlarang itu, Jialaiku dipenuhi dengan ketidaksabaran yang tak tertahankan, sekali lagi menyeka keringatnya. Kemudian alisnya tiba-tiba berkerut saat melihat gangguan di pintu masuk. Sialan! Berkelahi lagi, tentara bayaran ini semuanya berotot dan tidak punya otak,
apakah mereka tidak tahu bahwa butuh uang untuk memperbaiki barang-barang yang mereka rusak? Saat Jielaiku menatap gangguan itu, dia hanya bisa mengutuk dengan kesal. Pasar klan Xiao juga mulai menjual obat penyembuhan. Tepat ketika Jielaiku sedang bersiap untuk mengirim penjaga untuk menyelesaikan gangguan, teriakan keras tiba-tiba terdengar dari jalan utama. Ketika Jielaiku mendengar teriakan tiba-tiba ini, lemak di sekujur tubuhnya bergoyang seperti gunung yang menabrak laut dan di wajahnya, kulitnya sedikit berubah. Namun, sesaat kemudian dia mencibir dan berkata, sepertinya tidak ada harapan tersisa bagi klan Xiao. Untuk benar-benar menemukan metode semacam ini, mereka praktis meminta kematian. Teriakan itu telah menyebabkan jalan utama yang dulu berisik berubah menjadi masa hening, namun, ketika semua orang mulai saling memandang dengan cemas, satu persatu, kerumunan mulai mengutuk, sialan, jangan pernah berpikir untuk menggunakan jenis ini, taktik kotor untuk mencuri tempat yang telah saya antri selama setengah hari. Jelas bahwa orang-orang ini percaya bahwa teriakan itu adalah tipuan untuk mengambil kesempatan tanpa malu-malu mendorong ke depan antrian. Bagaimanapun, trik semacam ini biasa terjadi selama periode waktu ini. Setelah mengutuk, orang-orang ini melanjutkan kesibukan mereka untuk kembalinya bubuk musim semi lagi. Tentu saja, tidak semua orang memiliki pemikiran ini. Sebagian kecil dari tentara bayaran yang muak dan lelah dengan perilaku sombong dari klan Jialai memutuskan untuk memeriksa. Setelah ragu-ragu sebentar, mereka memilih untuk keluar dari jalan dan menuju pasar klan Xiao, setengah ragu namun setengah percaya. Berdiri di lantai atas, Jielaiku melihat popularitas yang masih sangat tinggi di jalan utama. Dia tidak bisa menahan tawa dengan bangga dan berbicara dengan sedih, klan Xiao. Hei, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Kemudian di kota hutan, klan Jialai mungkin satu-satunya klan besar. Waktu dari 3 klan berpengaruh. Hehe, hari-hari itu telah pergi selamanya. Petik 2. Efek teriakan dari sebelumnya di pasar yang sibuk seperti daun jatuh ke lautan luas, nyaris tidak membuat riak popularitas klan Jialai tidak terpengaruh sedikitpun. Secara alami, ini hanya sementara. Setengah jam setelah teriakan itu, beberapa pria kekar mengenakan pakaian tentara bayaran muncul di depan pintu masuk pasar klan Jialai. Mereka dengan kasar menerobos masuk ke pasar, menabrak dan mendorong penjaga. Dengan wajah gembira, mereka mengangkat botol giok hijau di tangan mereka tinggi-tinggi ke udara saat mereka berteriak serempak, untuk sesaat menekan kebisingan pasar. Klan Xiao juga menjual obat penyembuhan. Teriakan terpadu mereka menyebabkan pasar menjadi sunyi saat tatapan semua orang beralih ke sumber teriakan, kilatan pemahaman di mata mereka. Salah satu tentara bayaran kekar yang baru saja menerobos masuk buru-buru melompat ke batu besar di dekatnya. Dengan suara, kiang, dia menarik pedang lebar di sisinya sebelum menggertakkan giginya saat dia menariknya ke lengannya, menggambar garis darah baru. Mengangkat lengannya yang berlumuran darah untuk dilihat semua orang, pria kekar itu memiringkan botol batu giok hijau di tangannya yang lain saat cairan merah kental dan kental perlahan mengalir keluar untuk menutupi lukanya. Di bawah pengawasan orang banyak, cairan merah kental dan kental menyerbu luka. Sesaat kemudian, aliran darah yang sebelumnya melonjak melambat dan mengejutkan semua orang, darah sudah membeku membentuk lapisan tipis di atas luka. Di jalan utama, tatapan semua orang yang secara pribadi telah melihat pemandangan ini tiba-tiba menyala dengan penuh semangat. Efek keteguhan yang cepat seperti ini sangat penting untuk misi apapun. Ini adalah produk baru yang dijual oleh pasar klan Xiao yang disebut obat pembekuan darah. Tidak hanya lebih efektif, tetapi harganya juga lebih rendah dari Spring of Return Powder, lebih dari setengahnya. Apa yang kalian tunggu? Apakah Anda menikmati diperas seperti orang idiot? Masih belum bubar. Tentara bayaran kekar mengangkat botol giok saat dia membuka mulutnya dan tertawa dengan kejam. Jalan utama dalam keheningan. Salah satu tentara bayaran yang baru saja memasuki pasar dengan tatapan kosong menatap botol hijau di tangan pria kekar itu. Sepersekian detik kemudian, dia tiba-tiba berbalik dan berlari. Menatap bayangan pria yang mati-matian kehabisan pasar, kerumunan di pasar sedikit goyah sebelum bergerak dengan keras. Bersama-sama, langkah mereka menyebabkan tanah bergetar saat kerumunan dengan panik keluar dari pasar. Di atas batu, senyum aneh muncul di wajah tentara bayaran kekar saat melihat kerumunan yang panik. Saat angin bertiup melintasi pakaian pria kekar itu, lambang klan Xiao terlihat samar-samar. Setelah keributan besar, pasar yang awalnya ramai tiba-tiba sepi.
Selain beberapa pedagang yang masih tercengang di tempat kejadian, hampir tidak ada orang yang tersisa di jalan utama. Klan Xiao telah memulai serangan balik mereka. Pikiran ini melintas di semua pedagang saat mereka menatap jalan utama yang sekarang kosong. Mereka saling bertukar pandang dan sebagai satu mereka mengangkat kepala mereka untuk melihat Jia Laiku. Pada saat ini, lemak yang dulu gembira itu sudah lumpuh di tempat dengan kulit pucat pasi di wajahnya. Sementara itu, di pasar lain dari klan Jia Lai, situasi serupa terjadi. Bab 80, Alkemis Liu Xi. Suasana di aula yang terang benderang terasa menyesakkan dan menindas. Di tengah aula berdiri sebuah meja dan di tengahnya terdapat sebuah botol giok hijau kecil. Dari botol itu, tercium bau obat yang samar. Banyak orang duduk di dalam aula. Dari pakaian mereka, terbukti bahwa mereka adalah eselon atas dari klan Jia Lai. Jia Laiku juga duduk di antara mereka. Di aula, di sisi paling kiri, berbaring seorang pemuda berpakaian putih dengan malas di sandaran kursi. Sebenarnya, pemuda itu akan terlihat agak menawan, jika bukan karena tatapan penuh nafsu yang sering melintas di matanya, merendahkan citranya. Saat dia berbaring, salah satu tangannya terlihat perlahan masuk ke dalam pakaian pelayan cantik di sampingnya. Meskipun ada begitu banyak orang di sekitarnya, sepertinya tidak ada yang peduli dengan tindakan tak terkendali seperti itu. Pipi pelayan cantik itu sedikit memucat dengan tindakan vulgar pemuda itu, tapi dia bahkan tidak mengeluarkan suara. Tapi jelas bahwa tatapan gemetar dan tertahan muncul di matanya saat tubuh lembutnya terus bergidik. Ini adalah obat pembekuan darah, yang tiba-tiba dibuat oleh klan Xiao dan sekarang, popularitas kami di pasar sudah mulai menurun. Jia Laibi menatap botol hijau kecil di atas meja dengan wajah muram, bertindak seolah-olah dia tidak melihat salah satu pemuda dalam tindakan kasar putih. Bagaimana mungkin klan Xiao memiliki obat penyembuhan? Mungkinkah mereka juga berhasil mendapatkan seorang alkemis? Jia Laiao, yang sering bentrok dengan Xiao Yan, melirik pria berbaju putih di sampingnya sebelum mengerutkan kening dan bertanya. Jia Laibi menyipitkan mata tuanya yang berkerut, ekspresi jelek di wajahnya, apakah ada yang ingat alkemis misterius yang kita temui di rumah lelang? Pada saat itu, dia sepertinya menyukai klan Xiao. Jika obat pembekuan darah ini disempurnakan olehnya, maka kita dalam masalah besar. Seperti yang kalian semua mungkin tahu, orang itu bisa menjadi alkemis tingkat ketiga. Mendengar istilah alkemis tingkat 3, pemuda berbaju putih itu akhirnya menghentikan tangannya yang sedang menjelajahi tubuh Maid itu dengan enggan. Dia melangkah maju dan mengambil botol hijau kecil untuk menghirupnya sebelum menuangkan sedikit isinya dan dengan ringan menggosoknya di antara jari-jarinya. Dengan mencibir, dia menyimpulkan, seorang alkemis tingkat ketiga. Banteng, obat pembekuan darah ini memang lebih efektif daripada Return of Spring Powder tetapi berdasarkan kualitasnya, orang yang memurnikannya jelas memiliki tingkat yang lebih rendah dariku. Efektivitas obat yang lebih besar adalah karena resepnya yang unik. Petik 2. Mendengar informasi ini, semua orang yang duduk dalam hati menghela nafas lega. Jika klan Xiao benar-benar mendapatkan bantuan dari alkemis tingkat ketiga maka klan Jia Lai mungkin akan hancur. Dari pengalaman saya, kemungkinan besar alkemis dari klan Xiao hanyalah seorang pemula yang entah bagaimana berhasil meminjam resep ini, entah dari mana, untuk membuat obat pembekuan darah ini. Di wajah pemuda berpakaian putih, hanya ada ketidakpedulian dan penghinaan. Hehe, bisa melihat keterampilan pembuat dari sebotol kecil obat, wawasan Liu Xidage benar-benar kejam. Jia Laiao tersenyum dengan sedikit sanjungan. Itu hanyalah salah satu keterampilan dasar seorang alkemis. Setelah dipanggil Liu Xi dengan begitu banyak sanjungan, pemuda berpakaian putih dengan rendah hati menggelengkan kepalanya, namun ekspresi senang yang samar melayang di wajahnya yang tidak berhasil lolos dari pengamatan rubah tua yang cerdik yang duduk di sekitarnya. Meskipun Return of Spring Powder kalah dengan obat pembekuan darah dalam hal kualitas, perbedaan antara keduanya tidak dramatis. Alasan utama mengapa pasar kami kehilangan popularitas adalah karena sebelumnya kami telah menaikkan harga terlalu banyak. Setelah kami mengevaluasi kembali harga kami, popularitas kami perlahan akan kembali, tetapi menurunkannya kembali ke biaya sebelumnya akan menjadi tantangan. Toh obat pembekuan darah ini pasti akan menarik banyak pelanggan. Tampaknya di masa depan, klan Xiao juga akan mendapatkan pijakan di pasar obat penyembuhan kota Wutang. Jia Laibi perlahan bergumam. Mengevaluasi kembali harga. Mendengar kata-kata ini, Liu Mu mengerutkan alisnya.
jelas tidak mau menghadapi penurunan harga yang tiba-tiba karena dia sudah terbiasa dengan harga tinggi. Setelah melihat ekspresi wajah Liu Mu, Jia Laibi dalam hati mengutuk betapa bodohnya Liu Mu sebelum dengan terpaksa menjelaskan dengan senyum di wajahnya, "Tuan Liu Mu, situasi pasar saat ini tidak seperti sebelumnya. Sebelumnya, kami memonopoli pasar obat penyembuhan di kota Wutang tetapi sekarang tidak lagi, jadi kami perlu menurunkan harga kami untuk mendapatkan kembali popularitas kami." Liu Mu dengan enggan menggelengkan kepalanya, melengkungkan bibirnya, dia berkata, "Lakukan apapun yang kamu inginkan, tetapi ingat, bahkan jika kamu mengurangi harganya, aku masih mendapatkan potongan yang kita bicarakan ketika obatnya bernilai 300 emas." Mata Jia Laibi tidak bisa membantu tetapi berkedut saat awan kemarahan mulai turun ke pikirannya, dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Wajahnya masih memasang ekspresi tersenyum, namun tampaknya menjadi sedikit lebih dingin, "Haha, tentu saja. Saya pasti akan membayar bagian Liu Mu seperti yang kita sepakati." Petik 2. Oke, ekspresi puas di wajahnya, Liu Mu menganggukkan kepalanya dan sekali lagi kembali ke tempat duduknya. Bahkan lebih tak terkendali dari sebelumnya, dia menyeret pelayan cantik itu ke pangkuannya. Liu Mu, kita tidak punya banyak Return of Spring Powder yang tersisa. Sebelumnya, saya telah mengirim orang ke rumah lelang primer untuk membeli bahan-bahan. Ketika saatnya tiba, saya khawatir saya harus merepotkan Anda lagi." Jia Laibi tersenyum sebelum menambahkan, "Selain itu, saya berhasil membeli sepasang wanita ular gurun TGR yang berharga kemarin dan saya sudah mengirimnya ke kamarmu." Ketika Liu Mu mendengar bahwa dia harus memperbaiki obat lagi, ekspresi ketidaksabaran melintas dengan jelas di wajahnya, namun setelah mendengar dua kata, "wanita ular," ketidaksabaran segera berubah menjadi ekspresi mesum. Dengan nyala api nafsu yang menyala di matanya, dia menganggukkan kepalanya dan mengambil alih situasi. Selama ada cukup bahan obat, pemimpin klan tidak perlu khawatir tentang jumlah Return of Spring Powder. Saat melihat Liu Mu yang begitu mudah dikendalikan, sudut mulut Jia Laibi berubah membentuk ekspresi jijik. Dalam hati dia mencibir, dengan hanya pikiran yang dikendalikan oleh nafsu, selain mengetahui alkimia, dia tidak memiliki kebaikan lain. Poin. Jia Laibi mencibir sambil menggelengkan kepalanya, mengangkat cangkir tehnya dengan kedua tangan ke mulutnya untuk menyesap sebelum terlibat dalam topik yang paling diminati Liu Mu, urusan seksual, sambil tersenyum. Saat dia sekali lagi berbicara ringan dengan Liu Mu, seorang anggota klan buru-buru menerobos masuk ke aula, dengan cepat tiba di sisi Jia Laibi sebelum menundukkan kepalanya untuk mengucapkan beberapa kata ke telinga Jia Laibi dengan nada pelan. Dengan senyum di wajahnya, Jia Laibi mendengarkan laporan anggota klan, sesaat kemudian, senyum di wajahnya menjadi kaku, kaca cangkir teh di tangannya tiba-tiba hancur. Menjadi debu dan teh bercampur menjadi satu, saat mereka mengalir di tangannya, menetes ke lantai. Rumah lelang primer yang malang itu, untuk benar-benar menggunakan taktik seperti itu denganku. Dengan wajah penuh amarah, Jia Laibi tiba-tiba berdiri dan meraung marah, ki yang mengamuk tiba-tiba meledak keluar dari tubuhnya membentuk angin puyuh kecil yang mendesis di udara. Duduk paling dekat dengan Jia Laibi, Jia Laiao tiba-tiba merasa sulit bernapas karena ki mengesankan yang dipancarkan dari ayahnya dan buru-buru mundur beberapa langkah. Dia dengan cemas berteriak, "Ayah!" Teriakan Jia Laiao membuat Jia Laibi sadar kembali. Wajahnya sedikit berkedut sebelum duduk dengan dingin dan berkata, "Rumah lelang utama telah menolak untuk menjual bahan obat klan Jia Lai kami lagi." Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh aula menjadi gempar, semua orang saling memandang dengan cemas, alarm terlihat di wajah mereka. Bagaimana mungkin? Bukankah rumah lelang primer selalu menjaga netralitasnya? Bagaimana mereka bisa tiba-tiba memilih untuk menentang klan Jia Lai? Kulit Jia Laiku berubah mendengar kata-kata Jia Laibi dan bergidik sambil tanpa sadar menyuarakan pikirannya. Jika ada insentif yang cukup, siapa yang akan mempertahankan netralitas mereka dengan sia-sia? Jia Laibi dengan dingin mendengus sebagai jawaban saat dia perlahan menghela nafas. Dia melirik Liu Si yang dalam keadaan menyesal karena kinya sebelum dengan dingin berkata, "Saya khawatir klan Xiao memiliki andil dalam masalah ini. Mereka seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk menyebabkan rumah lelang primer menolak untuk menjual bahan obat kepada kita kan?" Jia Laiao bergumam, siapa yang tahu kondisi seperti apa yang mereka gunakan untuk memindahkan rumah lelang primer?" Jia Laibi mengelus wajahnya yang sudah tua dan tanpa mengetahui alasannya, perasaan tidak nyaman memenuhi hatinya.
Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Tanpa bahan medis yang cukup, stok Return of Spring Powder kami akan cepat habis. Pada saat itu, giliran kita untuk mengalami tontonan pasar yang kosong. Jia Laiku berkata dengan cemas. Jia Laibi menggertakkan giginya dan dengan dingin menjawab, ada beberapa toko bahan medis yang masih berdiri di sisi kita. Pertama-tama kirim orang untuk membeli semua bahan medis yang mereka miliki untuk menghidupi diri kita sendiri sebanyak mungkin selama periode waktu ini. Bahkan jika kita masih tidak dapat bertahan hidup, kemudian pergi ke kota-kota lain untuk membeli bahan-bahan medis dengan harga tinggi, saya tidak percaya bahwa pengaruh klan Xiao akan mencapai kota-kota terdekat lainnya. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, Jia Laibi mengambil cangkir teh lagi hanya untuk menyadari bahwa tangannya sedikit gemetar. Menelan seteguk air liur, Jia Laibi memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan bahwa klan Jia Lai telah mengaduk sesuatu yang seharusnya tidak pernah disentuh.